2020, umat manusia di seluruh penjuru bumi diserbu peradaban baru, yaitu peradaban masker. Ada lagi paras elok yang lepas bebas. Kecantikan dan ketampanan kini tersembunyi di balik masker. Bumi bermasker adalah sebuah metafora, dan masker tak sekedar gimmick, tapi sebuah realitas yang tak tertolak dan memaksa setiap orang di abad 21 tampil dengan gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup di bumi bermasker. Lukisan karya Michel Serres adalah sejarah wajah berlilitkan kain dari era Renaissance Eropa abad ke-16. Lukisan itu merekam kota Marseille, Prancis yang menjadi pusat wabah pes budo pada tahun 1720. Orang-orang mengenakan kain di sekitar mulut dan hidung. Itu dipercaya bahwa penyakit seperti wabah adalah racun atau gas yang berasal dari tanah. Itu bukan sebagai pelindung dari orang lain. Mereka percaya wabah berada di udara yang kotor. Tulis Christos Lintoris, dosen di jurusan antropologi sosial di Universitas St. Andrew, Inggris, yang seorang ahli dalam sejarah topeng medis, dalam jurnal berjudul Plague Mask: The Visual Emergence of Anti-Epidemic Personal Protection Equipment tahun 2018. Paul Berger, seorang dokter bedah di Paris pada tahun 1897, mulai mengenakan prototipe masker bedah pertama, yaitu sapu tangan yang diikatkan pada wajah. Ini digunakan untuk mencegah agar droplet batuk atau bersin dokter tak jatuh selama operasi. Sementara di bagian utara Cina pada musim gugur 1910, pes budo melanda wilayah tersebut. Efeknya sangat mematikan. Tak ada satupun yang selamat. Tingkat mortalitasnya mencapai 100%. Pes budo langsung merenggut nyawa orang dalam waktu 24-48 jam setelah terinfeksi. Dalam 2 tahun wabah, sebanyak 80.000 orang meninggal. Dokter dari seluruh dunia pun berdatangan untuk meneliti. Kekaisaran Cina sendiri mengirim seorang dokter muda bernama Wu Linde, pria kelahiran Penang, Malaysia, dan lulusan University of Cambridge. Cerita, setelah melakukan autopsi, Wu menyimpulkan bahwa udara jadi medium wabah menyebar dan bukan kutu. Dr. Wu pun memodifikasi masker yang ia lihat semasa kuliah. Bahan utamanya adalah kain kasa dan kapas, serta ditambah lapis kain lagi demi menambah kemampuan menyaring udara. Penemuan Wu jadi sebuah terobosan, tetapi beberapa dokter masih ragu apakah masker ini manjur atau malah sebaliknya. Pada Januari dan Februari 1911, produksi masker Wu meningkat puluhan kali lipat. Semua orang memakainya, mulai dari petugas medis, tentara, hingga warga biasa. Saat wabah flu Spanyol tiba pada tahun 1918 melanda Amerika Serikat, masker Wu sangat populer di kalangan ilmuwan dan masyarakat. Perusahaan di seluruh dunia meningkatkan produksi masker untuk membantu mengurangi penyebaran flu. Masker N95 sendiri adalah pengembangan dari desain Wu. Selama 2 perang dunia, para ilmuwan mengembangkan topeng gas penyaring udara yang membungkus seluruh kepala. Lantaran syarat dengan filter fiberglass, masker tersebut mulai digunakan dalam industri pertambangan demi mencegah paru-paru menghitam. Pada dekade 1950-an, para ilmuwan memperingatkan pekerja tambang akan bahaya menghirup asbes, namun usul mengenakan topeng gas ditolak lantaran tidak ideal dengan suhu tempat kerja mereka yang mencapai 85 derajat Celcius. Pada dekade 1970-an, 2 badan di Amerika Serikat yakni Biro Pertambangan dan Institut Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan berkolaborasi menciptakan alat bantu pernapasan sekali pakai. Jenis N95 buatan Triple M rampung pada 25 Mei 1970. Alih-alih fiberglass, Triple M menggunakan polimer yang meleleh untuk lapisan serat penyaring. Muatan elektrostatik pun membuat partikel akan melekat pada serat. Masker N95 memang efektif menyaring partikel, namun penggunanya kian sulit bernapas. Lama-kelamaan, lubang-lubang di lapisan serat akan tersumbat oleh partikel. Karenanya, para ahli menyimpulkan N95 tak bisa dipakai lebih dari 8 jam.
Masker N95 pun diperbarui seiring waktu serta dipakai oleh tenaga kesehatan saat menangani pasien penyakit tuberkulosis. Kendati demikian, masker tersebut jarang digunakan di rumah sakit hingga wabah COVID-19 merebak, lantaran tim medis membutuhkan alat pelindung diri yang sangat banyak. Saat SARS mewabah pada medio 2002 sampai 2004, banyak orang Tiongkok yang mengenakan masker. Benda penyaring tersebut kian populer di masyarakat seiring memburuknya kualitas udara di kota-kota besar. Jenis N95 masih jauh dari kata sempurna. Masker tersebut diakui tak cocok untuk anak-anak dan mereka yang memiliki janggut lantaran tak menutup alat pernapasan dengan sempurna. Belum lagi rasa panas lantaran tak ada katup pernapasan. Namun Triple M selaku pihak produsen selalu siap mengevaluasi rancangan, mulai dari filter hingga konturnya. Saat ini masker sudah menjadi semacam kebutuhan pokok. Masker dibutuhkan oleh siapa saja, di mana saja. Masker tidak hanya digunakan oleh mereka yang melakukan aktivitas outdoor, tapi juga digunakan oleh mereka yang melakukan aktivitas indoor. Dulu sebelum terjadi pandemi COVID-19, mungkin akan terlihat aneh jika dalam melakukan berbagai aktivitas orang-orang menggunakan masker. Tapi kini sebaliknya, justru akan terlihat aneh jika ada orang yang tidak menggunakan masker dalam melakukan aktivitas. Di kantor-kantor, di tempat belanja, di jalan-jalan, dan dimanapun melakukan aktivitas, sekarang semua orang menggunakan masker. Terlepas dari apakah mereka menggunakan masker itu dengan kesadaran sendiri atau terpaksa karena ada aturan yang mengharuskan orang menggunakan masker. Pandemi COVID-19 memang telah mengubah banyak hal dari kehidupan normal manusia, mulai dari kebiasaan melakukan komunikasi, kebiasaan berinteraksi, kebiasaan dalam memelihara kesehatan, termasuk dalam kebiasaan menggunakan masker. Pandemi COVID-19 telah mengubah kehidupan normal menjadi tidak normal dan mengubah kehidupan yang tidak normal menjadi kehidupan normal. Hal ini akan terus berlangsung selama pandemi COVID-19 belum berakhir. Sedangkan dalam hal ini tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Bahkan baru-baru ini, WHO menyebut bahwa COVID-19 ini kemungkinan tidak benar-benar hilang dari muka bumi. Di kehidupan normal yang baru, bahwa memakai masker adalah norma kehidupan yang harus kita lakukan saat ini. Adapun masyarakat yang tak berkenan mengenakan masker dapat diberikan sanksi sosial. Ketika menjalani aktivitas di luar rumah, pengguna masker tidak bisa lagi dianggap remeh. Alat penutup hidung dan mulut itu kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di masa pandemi virus corona. Entah saat bekerja, ke pasar, ataupun menuju tempat ibadah. Masker wajib dikenakan untuk melindungi diri dari droplets atau percikan air liur yang merupakan penyebab utama penularan COVID-19. Menyambut datangnya era peradaban masker ini, perancang busana dunia pun tak mau kalah. Mereka menciptakan masker penuh gaya. Perancang busana asal Cina, Zhou Li, memiliki merek fashion Teijin yang dipamerkan dalam ajang China Fashion Week. Ia telah membuat masker berbahan dasar sutra bersulam yang dilengkapi dengan filter udara N95 berkualitas tinggi. Produk ini dianggap dapat memberikan alternatif perlindungan diri bagi mereka yang melek mode. Ketika situasi menjadi sangat serius, kami melihat banyak orang perlu mengganti maskernya setiap 4 jam, kata Zhou, menjelaskan bagaimana dia menemukan ide untuk membuat masker yang dapat digunakan kembali dan terbuat dari sutra Cina berwarna-warni. Zhou percaya masker akan menjadi kebutuhan di masa mendatang. Dia telah menyesuaikan masker miliknya untuk digunakan saat musim panas, membuatnya dengan sutra yang lebih tipis yang memungkinkan untuk bernapas lebih baik dalam cuaca yang lebih hangat. Saya harap orang-orang bisa memakai masker saya untuk melindungi mereka, membuat mereka terlihat cantik, membawa keberuntungan, dan menjaga mereka tetap aman, kata Zhou.